Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bahas terkait tentang perpajakan organisasi nirlaba. Gue banyak dengar dari teman-teman yang kerja di organisasi nirlaba atau organisasi non profit, Mas, kenapa sih harus lapor pajak? Kan kita nggak kena pajak. Oke, pertama gue mau coba jelasin terkait nggak kena pajaknya ya. Emang organisasi nirlaba itu rata-rata penerimaannya itu dari pertama dana hibah yang bukan objek pajak, sumbangan masyarakat yang bukan objek pajak, dan kedua, dana tersebut tidak boleh dibagikan ke pendiri karena dia bukan objek pajak, nggak boleh dibagikan ke pendiri sisanya setelah dikurangkan dari kegiatan-kegiatan sosial, dikurangin lagi dari beban-beban operasional seperti biaya gaji staf dan segala macam, itu nggak boleh dibagikan. Jadi nggak ada yang namanya SHU atau dividen, itu nggak ada, nggak boleh. Kalau sampai dibagikan maka nanti gugur jatuhnya gitu. Itulah yang akhirnya fasilitas itu, dana yang diterima itu, dana hibah atau sumbangan masyarakat itu tidak menjadi objek pajak. Itu pertama. Terus kedua, kenapa sih mesti lapor ya? Memang mesti lapor, kenapa? Negara kan harus tahu kegiatan organisasi tersebut, walaupun nihil harus kan nanti di formnya itu ada penerimaannya berapa, dari mana aja, apakah memang dana hibah atau apa aja, apakah ada kegiatan-kegiatan yang non dana hibah, misalkan melakukan aktivitas jual beli atau apa gitu. Nah itu dilihat juga alurnya, alirannya, apakah nanti alirannya itu memang untuk kegiatan sosial lagi, misalkan aktivitas jual beli atau apa, itu nanti digunakan untuk kegiatan sosial lagi, untuk pembiayaan organisasi. Dipastikan tidak ada yang dibagikan ke pendiri baik yayasan atau lembaga perkumpulan atau sejenisnya. Itu yang alasannya kenapa harus lapor ke pajak, agar negara tahu. Karena prinsipnya itu baik individu maupun berbentuk badan hukum adalah subjek pajak, sehingga harus lapor. Yang namanya warga negara harus lapor kegiatan-kegiatannya. Nah di situ kan juga ketika pendirian ada NPWP, berarti sudah terdaftar. Maka ketika sudah terdaftar itu nanti harus lapor secara berkala. Nah itu yang kedua, terkait masalah aktivitas, untuk mengetahui aktivitas dari kegiatan tersebut. Nah terus ada lagi pertanyaan, kalau nggak lapor bagaimana gitu ya? Yang jelas kalau nggak lapor, emang kebetulan nirlaba itu jarang diperiksa oleh kantor pajak, LSM itu jarang diperiksa. Tapi kalau misalkan nggak daftar bagaimana ya, nanti konsekuensi hukumnya baik berbentuk administratif atau misalkan pembekuan atau apa, itu bisa dilakukan oleh negara karena nggak lapor. Kedua, nanti misalkan ketika pengurusan terkait masalah dengan negara itu jadi sulit. Contoh misalkan di perubahan akte notaris, misalkan gitu, perubahan kepengurusan, kalau nggak pernah lapor pajak, nanti ketika mau perubahan akte notaris itu nanti dimintain tuh laporan pajaknya. Nah itu yang setahu saya seperti itu. Jadi nanti ada masalah-masalah administratif yang di depannya itu jadi masalah. Yang keempat, sebenarnya nirlaba itu juga bukan berarti bebas dari bayar pajak atau apa. Ketika dia berkegiatan, biasanya itu ada yang namanya apakah pembayaran fee, pembayaran gaji, dan final sumber atau apa gitu, misalkan kegiatan seminar, webinar. Nah itu sebenarnya ketika membayar itu, si organisasi nirlaba itu punya kewajiban untuk memotong, karena itu menjadi penghasilan dari pihak ketiga yang dibayarkan oleh nirlaba, termasuk misalkan PPh 21 karyawan itu harus dipotong sebenarnya, dan itu harus disetorkan ke negara dan dilaporkan. Begitupun yang seperti tadi fee itu, misalkan fee narasumber atau apa, misalkan terus ada pergantian transport volunteer atau apa gitu, tenaga ahli yang digunakan. Nah itu kan biasanya ada fee-nya juga tuh. Nah itu nanti tinggal dilihat ketentuannya, itu harusnya juga dipotong.
jasanya. Kadang-kadang juga kan nirlaba juga misalkan renovasi kantor itu pakai jasa kontraktor segala macam. Nah itu harus dipotong pajaknya. Jadi bukan berarti organisasi nirlaba itu tidak melakukan kegiatan perpajakan. Cuman memang karena minimnya pengetahuan dan keterbatasan dari organisasi nirlaba di Indonesia itu, dia untuk meng-hire staff yang mengerti accounting dan pajak aja itu udah sulit banget gitu, karena terkait pendanaan dan sebagainya lah. Jadi itu bukan berarti ketika organisasi nirlaba itu bukan nggak ada, kita nggak kena pajak berarti nggak lapor, enggak, tetap harus lapor juga. Di situ ada PPh 21 karyawan, PPh 23 yang dipungut, yang disetor dan sebagainya. Itu yang jelas ya. Jadi kesimpulannya bahwa pertama, organisasi nirlaba itu tetap harus lapor terkait sebagai kewajiban sebagai warga negara dan sebagai subjek pajak. Kedua, bahwa dalam kegiatan-kegiatan operasionalnya organisasi nirlaba itu pasti berhubungan dengan pihak ketiga yang akan memperoleh penghasilan dari organisasi nirlaba, seperti misalkan yang tadi karyawan yang mendapat gaji, terus narasumber, fee narasumber, itu kan berarti penghasilan pihak ketiga itu harus dipotong oleh organisasi nirlaba, itu harus disetorkan. Nah seperti itulah dan yang ketiga, pendiri itu tidak boleh terima hasil sisa usaha atau seperti dividen atau SHU. Tapi kalau emang mau dapat, pendiri itu ya mau nggak mau dia harus menjadi pengurus harian, misalkan jadi direkturnya atau apa, yang dia terima gaji, atau itu yang nanti biayanya menjadi biaya operasional, bukan dibagi sebagai bagi hasil gitu. Nah itu aja terkait sekilas masalah perpajakan dan organisasi nirlaba. Semoga ini bisa bisa membantu buat teman-teman yang kerja di organisasi nirlaba. Terus pelaporannya gimana Mas nanti, misalkan gitu. Nanti bisa konsultasi ke AR-nya. AR-nya itu udah dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat untuk mengedukasi baik individu maupun organisasi-organisasi baik nirlaba maupun perusahaan-perusahaan yang bersifat komersil. Oke, itu aja. Salam saya. Kalau emang ada yang mau ditambahkan atau mau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.